Musyawarah Jamaah Masjid As-Sofa, Puri Anggrek Mas. Jangan gitu Pak. Anjir, bukan lanjut suruh Pak. Pak, Jena masih ada sisa gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul untuk melakukan satu pertemuan terkait kelanjutan pengurus DKM Masjid As-Sofa. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir pada malam hari ini, khususnya kepada para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, teristimewa kepada Dewan Pembina DKM Masjid As-Sofa, Bapak Profesor Mansur Wahdi, Bapak Agus Yusuf, dan Bapak Agung, moderator pada acara hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa ada pengurus DKM yang dipimpin oleh Pak Sandi, dan di dalam pengurus itu juga ada badan pengurus harian. Saya, Pak Bo, Pak Sandi, dan Pak Wahina. Pak Sandi sebagai ketua, Pak Bo sebagai sekretaris, Pak Wahina sebagai bendahara, saya sebagai wakil. Dan juga ada bidang-bidang yang selama ini Bapak Ibu ketahui. Kemudian ada juga Dewan Pembina. Awalnya Dewan Pembina ini ada satu lagi yang mungkin tidak ada di sini, yaitu Pak Hendri. Jadi dulu Pak Hendri itu termasuk di Dewan Pembina. Jadi ada Pak Hendri, ada Pak Agung, ada Pak Masuk, dan ada Pak Agus. Namun Pak Hendri mengundurkan diri. Kemarin kita adakan pertemuan dengan pembina. Hasilnya adalah bahwa Pak Sandi atau pengurus menyadari bahwa periodenya sudah habis di 2022 dan perlu dibentuk pengurus baru. Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal. Yang pertama, kepengurusan DKM ini perlu ada satu mekanisme pemilihan pengurus. Ketentuan yang ada di dalam keislaman kita juga. Jadi perlu lebih islami kalau istilahnya Pak. Jadi jangan hanya habis periode nanti pengurusnya ya gantian dia pilih suara terbanyak, bukan begitu. Itu keputusan di rapat BPH dan pembina. Artinya apa? Tidak mesti satu orang memilih lalu suara terbanyak maka itu jadi terpilih. Tidak juga berarti siapa yang lebih populer maka dia akan terpilih. Karena ini menyangkut hukum-hukum Allah yang mungkin dipercayakan kepada orang yang mempunyai keilmuan di bidang hal tersebut. Contoh, Pak Maksum itu dipilih bukan karena beliau paling tua sebagai pembina. Yang tua mungkin Pak Tabio
terakhir ya Pak Maksud, lebih senior dia ya, Pak Karim. Gitu. Dan Pak Agung dipilih juga bukan karena beliau RW, tapi beliau punya kompetensi di bidang keilmuan. Termasuk Pak Agus juga bukan karena beliau wakil dari RT 1. Itu yang perlu kita sadari. Jadi berbeda. Jadi pengurus RW berganti, maka ganti juga BKM. Itu tidak otomatis dengan sistem seperti itu. Itu yang diputuskan. Bahwa dengan demikian maka perlu ada mekanisme yang kita buat. Sebelumnya sudah ada ketentuan yang dibuat oleh Pak Agus di zamannya juga Pak Hadi dan tim. Namun apakah itu masih relevan, itu disesuaikan nanti dengan kondisi sekarang. Jadi yang pertama, pengurus itu perlu ada mekanisme pemilihannya yang lebih islami, kira-kira begitu. Mekanisme itu sekarang belum ada yang kita sepakati secara clear. Namun secara tidak sadar tahun lalu itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang lebih mirip. Jadi jamaah mencalonkan nama-nama tertentu, lalu Dewan Pembina rapat dan calon-calon itu, maka akhirnya Pak Sandi terpilih lagi. Kira-kira gitu. Nah malam ini setelah kita rapat, kita ingin mendapat masukan dari jamaah. Kalau masukan itu dipikirkan oleh Dewan Pembina cocok, maka kita akan jadikan keputusan pada malam hari ini juga. Ya. Tapi kalau masukan itu perlu pemikiran lebih lanjut, perlu panitia pemilihan dan seterusnya, berarti kita perlu waktu. Nah itu yang ingin saya sampaikan latar belakangnya. Pada subuh kemarin adalah apa yang kita terima sekarang ini, apa yang kita jalani selama ini, itu merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sandi dipercaya oleh para jamaah, kemudian kita bersama-sama mendukungnya, terjadilah suasana seperti sekarang. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kita jangan menutup mata bahwa di masjid-masjid lain itu terjadi hal-hal yang tidak kondusif dan kita tidak ingin itu terjadi. Satu kelompok merasa paling benar, lalu bersetegang, saling sikut menipu, terjadi kudeta dan segala macam. Mengapa ini kita tidak? Karena kepengurusan itu bukan melekat kepada personal atau perorangan. Kita nggak tahu umur Pak Sandi juga sampai berapa lama, wallahu alam ya. Jadi kalau kita menyandarkan kepada personal akan segera berakhir. Namun anugerah Allah yang sudah kita pelihara di masjid ini tidak boleh berakhir. Maka kita perlu mekanisme yang menjaga kelanggengan seperti sekarang. Saya sudah sampaikan. Kemudian sambutan dari Pak Sandi sekaligus juga laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus. Kemudian kita akan break sholat isya ya, jam 19.32, lalu makan malam dan ramah tamah. Nah, setelah sholat isya, lalu kita masuk ke forum musyawarah tadi, dan terakhir kita review dan keputusan. Ya. Apakah itu keputusannya nanti Pak Sandi dengan tim yang direformasi, karena ada concern juga perlunya ada generasi penerus. Jadi Pak Bob itu sudah angkat PPA kemarin, bukan angkat tangan. Angkat PPA saya dari 2013 Pak Servernya, sama Pak. 2013. Saya malah waktu Pak Sandi terpilih, saya nggak ikut, tapi Pak Sandi bilang Pak Sep mohon jadi wakil, saya siap aja. Nah, jadi sebenarnya dalam struktur tidak ada wakil sebelumnya, dari Pak Sandi bilang gitu. Jadi kalau Pak Sandi atau siapapun pengurusnya itu perlu ada mekanisme yang menjamin terjadinya pergantian generasi, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina sekaligus penasehat DKM Asofa, Bapak Profesor Maksud Haji, beserta anggota Dewan Pembina. Di sini ada Pak Agus Yusuf dan juga Pak RW kita, yaitu Pak Agung, merangkap juga sebagai pembina Asofa. Yang saya hormati pula bapak-bapak dari BPH DKM Asofa. Di sini ada Pak Asep yang sekaligus sebagai moderator, Pak Bob, Pak Wahyu, para pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus DKM Asofa. Saya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, seluruhnya alhamdulillah sebagian besar ada di sini. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati pula para sesepuh di sini dan juga sekaligus tokoh masyarakat di Purian Rekmas, ada Pak Fri, kemudian Pak Wali, juga ibu-ibu yang hadir dan anak-anak semuanya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberikan izin, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama hadir dalam rangka berdiskusi sekaligus bersilaturahim untuk melaksanakan musyawarah untuk meraih mufakat dalam rangka mengambil keputusan untuk kepengurusan DKM Asofa periode 2023 dan seterusnya. Salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya mendapatkan sahabatnya. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena Nabi Muhammad pula, kita semuanya mendapatkan cahaya atau mendapatkan hidayah untuk memperdalam agama kita, yaitu agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan saya membacakan laporan kegiatan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Asofa Purian Rekmas periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Laporan 1. Romawi, Dewan Pembina dan Pengawas. 1. Evaluasi kegiatan DKM. 2. Pengesahan pengurus DKM Asofa periode 2019-2022 pada tanggal 12 April 2019 oleh Dewan Pembina dan Pengawas DKM Asofa. 2. Romawi, Badan Pelaksana Harian. 1. Penyusunan organisasi pengurus, membentuk bidang kegiatan dan melengkapi pengurus yang telah dibentuk. 2. Penerbitan surat keputusan pengurus struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Asofa. 3. Penyusunan program kerja dan tugas masing-masing bidang dalam organisasi pengurusan DKM Asofa. 4. Penyusunan kegiatan Hari Besar Islam. 5. Surat menyurat dan pembuatan undangan kegiatan DKM ke warga Purian Rekmas. 6. Penggalangan dana atau fundraising untuk kegiatan keagamaan dan untuk perbaikan atau pengadaan sarana dan prasarana Masjid Asofa. 3. Romawi, kegiatan bidang-bidang. 1. Bidang dakwah, pendidikan dan ibadah. A. Pengajian ibu-ibu. B. Pengajian rutin bulanan. C. Sosialisasi rencana kerja bidang dakwah. D. Penyusunan program Ramadan dilaksanakan setiap tahun. Menyusun jadwal kultum tarawih, melaksanakan tadarus pada bulan Ramadan, pemberian takjil selama bulan Ramadan, santunan anak yatim di bulan Ramadan, ZIS atau zakat infak sedekah, menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah warga Purian Rekmas kepada warga di sekitar komplek Purian Rekmas.
Itikaf 1 malam di sepertiga akhir bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, dan pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri di lapangan tenis Puri Anggrek Mas. Pembacaan Riyadhus Shalihin. Pembacaan Riyadhus Shalihin atau hadis Nabi dilaksanakan setiap Sabtu pagi setelah sholat subuh. Kultum subuh. Kultum subuh dilaksanakan setiap minggu pagi oleh jamaah as-Shofar. Tahsin Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dilaksanakan setiap hari Ahad sore setelah sholat asar di Masjid as-Shofar. Rangkaian acara Idul Adha atau Idul Kurban dilaksanakan setiap tahun, termasuk menerima hewan kurban dari warga di luar Puri Anggrek Mas. 3. Komunikasi dan humas, memberikan informasi kepada warga yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan melalui webblog, WhatsApp, spanduk, banner, dan edaran. 4. Bidang sosial, pengurusan jenazah, dan pemakaman. Memberikan bantuan kepada keluarga yang meninggal dengan menghubungi keluarga untuk mengetahui informasi hari, tanggal, tempat, dan saat meninggal, pada hari, tanggal, dan jam tempat untuk dimakamkan, dan lain-lain. Pembinaan remaja dan olahraga. Kegiatan remaja diarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Kegiatan di dalam masjid meliputi pengajian mingguan anak-anak dan remaja, mengikuti ceramah dan kajian agama, membaca Al-Quran, tahsin bersama bapak-bapak, itikaf bersama di Masjid as-Shofar pada bulan Ramadan, aktif dalam kepanitiaan kegiatan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kegiatan di luar masjid seperti olahraga, basket, tenis meja, tenis lapangan. Menjadi panitia selama kegiatan 17-an, kegiatan Idul Adha, dan acara sosial lainnya. Karena harus melakukan protokol kesehatan. Di antaranya, kegiatan pengajian dilaksanakan secara online. Melepas karpet masjid, menjaga jarak dengan melebarkan saat sholat, jamaah diwajibkan memakai masker, jamaah diukur suhu tubuh, kemudian jamaah dimohon memakai sejadah sendiri. Kemudian untuk menampung jamaah sholat Jumat, maka sholat dilaksanakan dengan memakai sarana jalan di depan masjid dan menggunakan gedung serbaguna. Pada tahun 2022, pandemi COVID-19 mereda, sehingga pelaksanaan sholat dilengkapkan kembali, memasang karpet pengajian dengan offline, dan kembali normal seperti biasa dengan hanya disarankan menggunakan masker dan tetap dianjurkan membawa sejadah masing-masing untuk menjaga kesehatan masing-masing jamaah. Demikian pula dengan telah berhasilnya Masjid as-Shofar terdaftar di Kementerian Agama Pemkot Depok dan sudah mampu untuk bisa menyelenggarakan sendiri kegiatannya secara mandiri apabila diinginkan atau dikehendaki untuk menjadi yayasan. Atas perhatian, terima kasih. Ditandatangani Ketua DKM as-Shofar Sandi M. Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menginginkan Pak Sandi yang aktif untuk lanjut di PPSnya. Mangga Pak Sandi. Siap Pak. Alhamdulillah. Kira-kira apa ininya Bu yang bisa menjadi pertimbangan bagi ibu-ibu memohon persediaan Pak Sandi? Banyak Pak. Yang penting Pak Sandi jadi lagi. Alasannya Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut menyampaikan, Masya Allah
gitu ya. Saya baru sekali ikut, tapi tadi yang ingin ditanyakan kan pendapat ya. Memang ini Masya Allah saya melihat juga bagaimana profil kegiatan atau Pak Sandi dengan Bu Yayu gitu ya, satu tim yang Masya Allah gitu ya untuk membawa Masjid As-Sofa apa namanya dengan Masya Allah kombinasi Pak Sandi dengan Bu Yayu, saya lihat apalagi Bu Yayu di poin kelimanya gitu ya. Insya Allah jadi saya melihatnya secara keseluruhan bapak-bapak dengan ibu-ibu dengan kekompakan Pak Sandi dengan Bu Yayu. Jadi saya melihatnya ya pilihannya hanya Pak Sandi dan Bu Yayu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum menjadi keputusan masukan. Silakan bapak-bapak. Monggo Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih apapun nanti keputusannya dari musyawarah ini, apakah Pak Sandi dilanjut ataupun tidak, itu terima kasih atas segala sumbangsih, kerja keras, kerja cerdas, amal ibadah Pak Sandi selama memimpin DKM Masjid As-Sofa yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengungkapkan satu hal. Di kompleks kita ini sebetulnya ada sesuatu yang unik menurut saya gitu ya. Mungkin saya kebetulan ketua RW di sebelah sana gitu ya, saya kenal. Kemudian menurut dia ketika dia ingin menjadi RW itu pakai acara seperti pemilu begitu. Nah, kalau di kompleks kita agak berbeda. Jadi RT, jadi RW, jadi BKM, bahasa saya jorok-jorokan gitu, dulu aja. Itu yang menurut saya sedikit unik, dan itu keunikan itu patut kita syukuri menurut saya. Karena kenapa? Dengan begitu menurut saya keguyuban itu terjadi, musyawarah itu terjadi, gitu. Tidak seperti pemilu-pemilu di tempat lain, pemilihan-pemilihan tempat lain yang menggunakan suara terbanyak. Semua mudah-mudahan bersepakat kalau hanya pendapat kita bisa berikan. Tapi Pak Heru tadi bilang kalau pendapatan nanti dulu katanya. Menurut hemat saya, agar kita tidak, tadi Pak Asep sudah mengingatkan kita bahwa di Maret, insya Allah kita sudah masuk tanggal 21 atau 20 Maret itu sudah masuk ke bulan puasa. Ada hal besar lagi yang harus kita lakukan. Menurut hemat saya, seperti yang disampaikan ibu-ibu, kepemimpinan dalam tanda petik boleh mungkin ditambahkan sedikit pemimpinan transisi sampai dengan kita menentukan kriteria untuk mendapatkan ketua DKM yang baru adalah menurut saya lebih baik jika diteruskan oleh Pak Sandi. Menurut saya demikian. Apa ya, untuk Pak Sandi melanjutkan kepengurusan. Saya di sini mewakili bapak-bapak yang merasa mau jawab. Saya sudah setuju dengan Bapak Ibu bahwa kalau Pak Sandi bersedia, mohon untuk melanjutkan pengurusannya, karena ya itu sudah masalah bagaimana beliau memimpin kita sehingga kondisi As-Sofa bisa berkembang dan tetap nyaman seperti sekarang ini. Jadi tentang mekanisme kepemilikan menurut saya sih nggak perlu rumit ya. Kalau memang jamaah setuju dan bisa dibuat simpel atau prosesnya, saya pikir nggak harus sepanjang lebar dan memakan waktu. Mungkin bisa kita persingkat dan kita permudah aja prosesnya agar cepat atau segera diresmikan lagi di keputusan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi forumnya ini menyampaikan usul ya Pak, dan pendapat mungkin. Jadi ketua DKM itu termasuk memilih pimpinan. Menurut saya pribadi, setelah pemimpinan itu ada faktor-faktornya adalah pintar. Pintar itu langsung menguasai apa yang dipimpin. Alhamdulillah Pak Sandi ada, beliau ada. Ya. Nah, kedua manajerial. Alhamdulillah beliau memang sudah ahlinya di situ dan mungkin sinergi dengan jabatan beliau di pekerjaan. Nah, ini yang ketiga adalah waktu. Ini yang secara pribadi semua dari dua tadi saya yakin Pak Sandi sudah memenuhi syarat. Tinggal waktu nanti yang saya butuh. Pak Sandi siap untuk waktu saya untuk di sini. Saya takut beliau banyak juga besok 3 tahun ke luar negeri lagi Pak. itu termasuk salah satu pimpinan yang menurut saya itu kriteria seperti itu. Ada waktu gitu kan. Nah, dengan tadi yang semua yang saya miliki Pak Sandi sudah 80% sudah sepakat lah Pak Sandi untuk bisa diteruskan. Cuma tadi tinggal satu yang waktu beliau untuk bisa mengurus, membimbing kita atau memanajerial kita semua ini. Nah, sedang untuk tata tertib ini demi administrasi ke depan yang bagus Pak. Dengan kemampuan beliau, kalau memang bersedia lagi dengan tadi, kalau bisa sih tetap ada tahapan untuk pemilihan meskipun simbolis. Jadi nanti administrasinya ke depan pun sebagai contoh ke depan mungkin Pak Sandi di periode berikutnya atau apanya itu kita sudah punya acuan. Jadi kayak pemilihan RW dokumennya susunnya seperti apa. Jangan sampai keputus akhirnya kemarin blank, nggak ada, gampang langsung forum kan gitu kan. Nah, menurut saya secara ini sebenarnya udah forum. Nah, tinggal administrasinya kalau bisa sih menurut saya usulan saya tetap ada administrasinya untuk acuan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili jemaah yang lain nih Pak. Kalau saya mengusulkan Pak Sandi lanjut Pak, karena kriteria sebagai pemimpin yang tadi Pak Jenderal sampaikan sudah masuk Pak. Menjadi suri tauladan juga buat jemaah juga. Pak Sandi setiap sholat 5 waktu meluangkan waktu ke masjid Pak. Itu sebagai suri tauladan sebagai DKM Pak. Yang terakhir juga Pak Sandi itu kok paket komplit. Pak Sandi istrinya juga bisa guru ngaji Pak. Kalau yang lain masa mesti nyari istri lagi yang guru ngaji. Mungkin itu Pak. Biar nggak serius. Dari tadi udah ngomong istri dulu. Saya kira kita semua sudah merasakan bahwa di dalam kepemimpinan Pak Sandi itu kan semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga tadi sudah saya sampaikan Pak Sandi dan keluarga bisa menjadi tauladan dari kepala daerah. Namun demikian kita juga harus memikirkan sisi yang lain. Yang pertama adalah Pak Sandi tidak akan bisa menolak kalau kita pilih. Pasti. Saya yakin Pak Sandi tidak akan bisa menolak karena kita tahu Pak Sandi merasa bahwa itu memang amanah gitu. Tapi di sisi lain kalau saya berpikir kita ingin memberikan kesempatan kepada Pak Sandi untuk punya waktu, ya, punya waktu untuk yang lain gitu ya. Yang kedua adalah kita juga ingin berikan kesempatan tadi dikatakan regenerasi tadi, memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain untuk menjadi Pak Sandi gitu kan. Jadi sehingga ada semangat nanti dari masyarakat ini adalah semangat untuk beribadah, dalam arti bukan semangat untuk menjadi pemimpin bersaing juga, tapi semangat untuk beribadah karena bagaimanapun
kalau kita sudah menjadi DKM gitu kan ya, itu ada rasa belajar di dalam dirinya, akan belajar. Satu, belajar bertanggung jawab, dan itu perlu proses. Karena saya sendiri mengalami, dan saya juga termasuk yang berhasil, tapi termasuk yang gagal gitu. Jadi tadi regenerasi, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi Pak Sandi dalam arti tadi mencontoh keberhasilan dan sebagainya gitu kan ya, sehingga regenerasi gitu kan ya, dan warna kita kan ingin melihat warna tapi dalam arti yang positif gitu kan ya, warna yang berkembang gitu kan ya, sama-sama bagusnya tapi dengan mungkin pendekatan yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Saya kira ini perlu menjadi pertimbangan juga. Gitu. Saya tahu betul Pak Sandi, tetangga saya tahu betul Pak Sandi berangkat sebelum jam 6 sudah harus berangkat, kemudian sering pulang malam, sering tugas luar, gitu kan ya. Saya yakin bebannya luar biasa. Nah, dengan kondisi seperti itu, gitu kan ya, cobalah kita bukan mengambil alih gitu kan, tapi memberikan kesempatan kepada Pak Sandi untuk menikmati suasana yang berbeda dengan sudah mempunyai pengalaman jangan menjadi ketua DKM yang ada di sini. Itu saya kira secara rohaniah Pak Sandi sudah mendapatkan hal yang sangat banyak di sana, membentuk karakter tertentu di dalam dunia, dalam mengembangkan keislamannya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Imam Bualek. Memang bagus kaderisasi ya Pak Imam. Tapi kalau memang Ibu ini sudah dibina oleh atau diberi contoh oleh Pak Sandi selama ini, dan kira-kira juga kita sama-sama sepakat bahwa hasil karya dari Pak Sandi itu bisa kita lihat bahwa kemajuan dari Masjid As-Sofa ini cukup signifikan. Saya kira Pak Sandi tetap kita pertahankan, walaupun dengan kondisi tadi yang seperti disampaikan Pak Imam bahwa pagi-pagi berangkat, malam-malam pulang, juga dinas. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak Sandi tetap sehat, tetap bisa membagi waktu. Ini tugas kantor, ini tugas DKM, ini tugas keluarga. Memang semua cukup kompleks Pak. Namun saya lihat Pak Sandi kan sudah didik dari akademi itu, begitu disiplinnya di akademi militer itu, sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Saya walaupun bukan tentara, tapi saya juga sama Pak 4 tahun dari kebukin. Jadi waktu memang betul-betul harus dimanfaatkan. Saya kira itu Pak Ustadz Asep, kalau seandainya ada kaderisasi yang mungkin bisa dimajukan ya silakan. Kalau enggak, udah kelihatan ini hasil karyanya Pak Sandi. Pertama orangnya disegani ya, berwibawa, disegani, anak-anak pun juga tahu. Pak Sandi sendiri juga ya kita bisa lihat lah, nggak usah kita promosikan, di warga kita cukup terhormat Pak Sandi. Saya pribadi bukan sebagai anggota Dewan Pembina, juga bukan sebagai ketua RW. Jamaah sekalian, saya melihat dari diskusi kita pada malam hari ini, itu paling tidak ada dua pendapat yang seolah-olah itu berbeda. Yang pertama, ini jumhur pendapat mengatakan Pak Sandi terus. Pendapat yang satu, walaupun periwayatannya ahad itu cuma satu orang, tapi mengatakan bahwa sebaiknya regenerasi.
karena Pak Sandi biar bisa menikmati waktu-waktu luangnya tidak hanya mengurus masjid tapi untuk yang lain. Jamaah sekalian, kalau dalam ilmu hadis ada dua hadis yang seolah-olah dalam satu masalah tapi berbeda teksnya, maka para ulama itu punya pendekatan thariqul jam'i. Bagaimana menggabungkan dua hadis yang satu masalah tapi berbeda menjadi satu pemahaman. Nah, saya mencoba untuk melakukan thariqul jam'i dari dua pendapat ini. Jadi thariqul jam'inya itu adalah lanjutkan Pak Sandi, tapi PPH-nya, pengurus intinya itu mulai memasukkan anak-anak atau orang-orang yang secara waktu, secara usia lebih muda. Jadi thariqul jam'inya kira-kira kalau misalnya seperti itu, Pak Sandi terus dan kemudian mulai memperhatikan pengurus intinya, mulai mengkombinasi orang-orang yang lebih muda yang secara waktu lebih banyak, kira-kira begitu. Itu thariqul jam'i dari dua pendapat yang berkembang. Terus tadi pengurusnya disegarkan kembali dengan waktu yang lebih lama. Wallahu a'lam. Saya mau ngomong apa yang udah semua itu. Saya hanya akan melengkapi itu karena tadi sudah pada disebutkan semua bahwa kalau kepemimpinan Pak Sandi bisa kita lihat dari kegiatannya yang selama ini tadi sudah disebutkan, kemudian untuk fisiknya sudah kelihatan, dari leadership memang tidak diragukan lagi maupun manajerial. Yang ketiga adalah yang tadi tentang keteladanan, seperti yang tadi disebutkan bahwa sholat 5 waktu ada di rumah Pak Sandi insya Allah datang. Begitu juga putar-putarnya. Kemudian Mbak Yayu sebagai saya, istri saya juga jadi santrinya, jadi sejak kami juga ikut ngaji sama Mbak Yayu. Jadi komplit, jadi selain berilmu juga alim beliau itu. Bahkan semalam itu begadang sampai jam 00 ya Pak ya. Subuh tetap sholat subuh jam masuk. Mana ada yang bisa nih sama Jadi dan ya seperti kalau misalnya mau ngadain camping, mau ada apa? Ada truk, oh ada, mau ada camping tenda, ada, ayo gitu kan. Mau jalan bagaimana? Ayo, mau ngopi, ayo. Nggak ada yang kelihatannya seperti pasar gitu. Kelihatannya memang benar-benar komplit gitu, 3 kali kopinya Pak. Jadi saya juga mendoakan Pak Sandi keluarga diberikan keberkahan hidup, diberikan kesehatan. Meskipun jadi pengurus itu DKM itu kelihatannya juga nggak harus ada dibatasi sampai kapan juga nggak masalah, karena semakin tua tuh harus banyak ibadah katanya begitu. Kalau semakin muda dulu duanya banyak, sama sekarang tuanya banyak di akhirat. Atau itu kalau nyari jadi pengurus DKM juga nggak apa-apa, itu juga akhirat Pak. Jadi mohon berkenan Pak Sandi bisa melanjutkan lagi untuk memimpin ketua DKM berikutnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Pak Ari. Pak Sandi memang cara menjelaskan waktu dia sudah di awal, jadi di memanage apapun beliau sudah mumpuni, jadi tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan. Tergantung Pak Sandi sekarang, dan kita mohon pada Pak Sandi untuk bisa mengembangkan kembali. Itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua dari alasan sudah disampaikan, dan saya juga sepakat dengan bapak-bapak yang lain bahwa Pak Sandi bisa lanjut. Tapi mungkin Pak kalau nggak tahu kan tadi kata Pak Asep wakil ketua DKM nggak ada ya Pak ya. Tapi mungkin untuk regenerasinya mungkin Pak Sandi ketua, terus wakil ketua DKM-nya itu yang muda, yang Pak Juri, mungkin ya Pak Juri mungkin terjawab. Ya.
Ibadah tadi. Enggak, saya kan lebih tua dari Pak Sandi. Kan cari lebih muda, saya udah 80 kurang. Makin tua ibadah. Mungkin dari wakil ketuanya yang muda, terus kemudian ke sesi-sesinya begitu kira-kira. Bisa aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Agung tadi sebagai jamaah mencoba menggabungkan pendapat yang seolah-olah tidak sama menjadi satu pemahaman yang sama. Subuh kemarin beliau mengungkap satu mekanisme atau pemahaman yang baru buat saya dan juga buat beberapa orang. Memang kalau menyalahkan dan membenarkan diri sendiri itu gampang. Tapi di sila keempat, kata Pak Agung, itu coba perhatikan hikmat kebijaksanaan. Jadi memang perlu kedewasaan atau kebijaksanaan. Jadi kita boleh berbeda, tapi tidak boleh menjelekkan, menghina, atau dan seterusnya. Karena dalam ruang agama juga ada ruangan yang berbeda itu. Nah, yang sering terjadi di kita, begitu berbeda, yang lain itu salah dan dibully atau diapakan. Nah, ini yang perlu kita belajar. Maka memang perlu hikmah dan bijaksana di antara benar-benar yang ada. Regenerasi, walaupun bentuknya mungkin kita bisa beda-beda ya, bisa Pak ganti Pak Sandinya nggak lanjut, bisa juga dikombinasi, tapi sepakat regenerasi itu mulai dari sekarang. Karena Pak Sandi nggak akan ada terus, bisa jadi beliau dipindah kemana. Jadi kita sekali lagi sepakat regenerasi. Artinya apa? Yang perlu kita bangun bukan mempertahankan personalnya, tapi membentuk kriteria. Tadi beberapa orang udah ngomongkan kriteria. Jadi nanti siapapun di sini, kata Pak Imam tadi, akan ada sandi-sandi baru yang menjamin kondisi ini terjadi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Saya belum tanya Pak Sandi terhadap usul-usulan yang mudah-mudahan beliau bersedia, bisa jadi beliau nggak bersedia. Ya. Jadi yang perlu kita pikirkan, Pak Sandi selama ini alhamdulillah. Ke depan kita berharap insya Allah. Tapi yang lebih penting adalah menjaga obor kalau bahasanya Pak Agus. Nah, saya melihat poin pertama sepakat regenerasi. Itu poin pertama. Yang kedua, sebagian besar itu meminta kesediaan Pak Sandi melanjutkan. Ya, dengan tetap menghormati, bahkan menjadi hal yang penting menurut saya pendapat Pak Imam tadi. Kalau kita sekarang sepakat semua Pak Sandi, nggak ada apa-apanya. Memang beliau juga mungkin insya Allah siap, begitu. Tetapi ketika Pak Imam berbeda dalam konteks yang sama benarnya, kita jadi mikir. Pak Sandi kan hanya satu, Bu Yayu cuma satu. Adakah Yayu yang lain? Nah, ini yang perlu kita dorong nih, siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas diskusinya yang berjalan begitu dinamis dan juga mengarah kepada musyawarah untuk mencapai mufakat. Sekaligus saya mohon izin menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya, ya, seperti yang Pak Imam katakan, insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Kalau ini amanah yang dikehendaki oleh bapak ibu semua, insya Allah saya siap. Namun demikian, mohon bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini mengingat bahwa apalah artinya saya apabila tidak didukung oleh bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Tidak ada artinya apa-apa saya Pak. Semuanya tidak bisa saya kerjakan sendiri.
Bahkan di 3 periode ini banyak sekali yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Mobil khusus BPH, tadi Pak Asep, saya tugas belajar keluar Pak Asep yang handle semuanya di sini. Ada Pak Bob dan Pak Wahyu, juga bapak-bapak semuanya yang lain. Itu mungkin Pak kalau dari saya, artinya mohon kiranya kalau memang ada yang dikehendaki tadi sebagai hal-hal penting yang harus menjadi perhatian saya, kita jadikan sebagai keputusan dasar. Keputusan dasar dalam, kalau tadi mengutip dari yang disampaikan Pak Asep, dari Pak Agus, opor, istilahnya sepertinya ada sebuah pedoman atau guidance yang harus kita capai atau coba terus menjadikan kita sebagai pakem, ya, sebagai ketentuan dasar yang perlu kita jaga bersama. Di antaranya tadi harmoni di masjid kita yang tercinta ini berjalan. Tentang perbedaan dari sisi mungkin tadi ya pemahamannya masing-masing. Mau pakai kunut silakan, mau tidak pakai kunut tidak masalah. Di sini di Masjid As-Sofa ini terjadi, dan itu juga sudah disampaikan oleh para sepuh kita yang terdahulu, almarhum Pak Suwardi, almarhum Pak Kadi, semuanya. Banyak lagi yang mungkin belum tersebutkan satu persatu, demikian juga para terdahulu yang sudah pernah mewarnai banyak masjid kita ini. Demikian Pak, mungkin sebagai jawaban dari saya. Dan sekali lagi kita semuanya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Sehingga kita ke depan semakin rajin dan semakin baik lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama semuanya akan menjadi teman kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pada suatu kesepakatan bahwa kalau melihat apa yang disampaikan tadi, istilahnya anak-anak muda sekarang itu lanjut, artinya Pak Sandi dan sudah bisa disepakati, artinya beliau sudah menyatakan bahwa bersedia, mudah-mudahan nanti ke depan Pak Sandi bisa memimpin DKM. Ini kesepakatan yang diambil kalau kita lihat secara keseluruhan dari usulan-usulan dan masukan para jemaah, para jemaah. Namun demikian ada satu hal yang menjadi catatan dari kesepahaman ini. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, bahwa penerus obor ini, estafet dari obor ini hendaknya juga diperhatikan oleh kepengurusan yang akan datang. Dokumen mulai dari Pak Sandi, bahkan Pak Wahdi, Pak Kadi, lalu kami pada waktu itu juga ikut di dalam Dewan, dulu namanya Dewan Sugo ya. Dewan Sugo itu sudah cukup lengkap itu. Jadi mudah-mudahan nanti yang sebetulnya yang memiliki dokumen yang paling lengkap itu Pak Agus. Maka Pak Agus ini mulai dari mendesain masjid ini dulu juga terlibat banyak. Itu nanti bisa menjadi bagian yang akan kami sampaikan di keputusannya akan datang ini. Mudah-mudahan adanya suatu visi dan visi misi pun juga haluan-haluannya juga ada. Jadi mudah-mudahan dengan catatan-catatan yang akan disampaikan akan yang nantinya perlu diperhatikan adalah
bagaimana kepengurusan ini selain tadi mencermati masukan untuk regenerasi itu juga nantinya bisa mengimplementasikan dokumen-dokumen yang sejak dulu sudah ada, itu misi-misinya, lalu kemudian tujuannya seperti apa, haluannya seperti apa, lalu kemudian bagaimana cara pemilihan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah ada. Mudah-mudahan nanti menjadi masukan dari kami. Dan sebetulnya di dalam visi PKM itu mengumpulkan masjid. Jadi kita menjadikan Baitullah ini, masjid ini menjadi tempat yang barokah, menjadi zul bagi umat, sehingga dengan demikian keberadaan dari masjid, terutama yang didrive oleh PKM itu, menjadi pusat pemberdayaan keluarga besar. Dan sehingga dengan demikian segala sesuatunya bisa diputuskan secara hikmah di kita. Hikmah itu sebetulnya filosofinya adalah kebijakan dari orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi apabila ilmunya itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada orang-orang tertentu, maka dia memiliki suatu kebijakan di dalam bermusyawarah. Jadi dengan demikian mudah-mudahan dari apa yang telah kita lakukan ini kita juga bisa mengambil hikmah juga dari perbedaan pendapat itu. Sebetulnya itu suatu rahmat dari umat muslim sebetulnya. Namun demikian perbedaannya itu jangan sampai dijadikan suatu alat oleh musuh-musuh Islam, terutama untuk mengadu domba kita semua umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan demikian urusan ke depan dengan berbagai masukan, berbagai harapan tadi mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama, menjadi suatu rumah Allah yang memberikan suatu anugerah kepada kita, bahwa adanya masjid ini dapat memberikan pencerahan dan pemberdayaan dari peradaban keluarga besar ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinetnya kemudian mempelajari dokumen-dokumen dan membentuk tim untuk merumuskan mekanisme 5 tahun ke depan. Sekali lagi, kita jangan menggantungkan kepada personal. Keberlangsungan ini yang perlu kita wariskan. Ya, Pak Sandi kan mau kita wariskan. Tapi yang kita wariskan adalah sistem mekanisme yang menjamin ini anak-anak cucu kita juga tetap pada kondisi yang diridhoi oleh Allah SWT. Kira-kira itulah keputusannya. Ibu ada lagi yang disampaikan? Kayaknya ada musyawarah juga di sana. Oh baik. Baik, Pak Mu ada yang di sana? Amin, alhamdulillah. Baik, kira-kira itu Pak Sandi mau ada yang disampaikan? Bapak pasti dipilih lagi oleh musyawarah. Sekalian doa penutup. Saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan juga dukungannya. Saya mohon kiranya nanti saya dalam melaksanakan tugas ini tetap didoakan untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Dan tentunya tanpa ada dukungan Bapak Ibu semua tidak mungkin saya bisa melakukan ini. Saya kira mungkin cukup untuk kepengurusan sementara ini, tidak ada yang berubah sampai dengan nanti ada susunan formatur yang baru yang akan dilakukan secara resmi.
Jadi mohon bapak-bapak dan ibu para pengurus tidak mengendorkan tugasnya, mengingat kita sekarang masih tetap konsentrasi di persiapan menuju ke Ramadan. Namun demikian nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Mohon izin atas izin dari Pak Pimpinan. Kita akan mengumumkan kembali setelah nanti formatur selesai ditutup. Demikian, marilah bapak-bapak ibu kita tutup dengan doa majelis dengan kemufakatan yang sudah kita dapatkan pada malam ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.